Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Bahar dalam program tamu kita. Kali ini kita akan bincang-bincang, berdiskusi banyak dengan salah seorang tokoh. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bapak Nur Sidarta, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak, karena ini akan ditonton kapanpun oleh penonton kita, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, semangat, sukses selalu, terutama buat Mas Wahyu dan teman-teman Tribuners yang luar biasa. Bapak sudah berapa hari ini di Padang, Pak? Saya baru tadi malam tiba di Padang. Sebelumnya sudah pernah berkunjung, Pak, ke Padang atau Sumatera Barat secara umum? Kayaknya udah kayak rumah kedua saya deh. Rumah kedua ya? Sudah terlalu sering saya ke Sumatera Barat ini. Siap. Pak, kita akan bincang-bincang nih Pak, sambil ngopi juga. Ya. Silakan diminum, diseruput lah kopinya. Kita bincang-bincang soal LPSK. Mungkin salah satu lembaga yang sangat penting di Republik ini ya Pak ya. Namun, tentunya kita harus selalu memberikan informasi yang akurat dari sisi jurnalis, dan juga LPSK sendiri sebagai lembaga. Mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tentang apa-apa itu peran dari LPSK sendiri ya Pak. Kita mulai sedikit Pak. LPSK itu sebenarnya lembaga yang berdiri tahun berapa itu Pak? Dan tugas dan fungsinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan pada Tribuners. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi LPSK ini adalah lembaga negara yang levelnya itu samalah sama KPK, Komnas HAM, kemudian Ombudsman RI ya. Jadi kita itu dinamakan lembaga independen, lembaga non struktural, tapi kami lembaga negara. Jadi anggarannya memakai anggaran negara ya, APBN ya. Dan LPSK itu berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Jadi 2 tahun kemudian baru berdiri LPSK. Dan undang-undang itu juga telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 untuk meningkatkan, menguatkan kewenangan LPSK. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada saksi, korban, justice kolaborator, saksi pelaku, pelapor atau whistleblower, dan yang terakhir itu ahli untuk tindak pidana, terutama tindak pidana prioritas yang kami tangani. Pak, mengenai LPSK tadi, kita sebagai mungkin ya masyarakat yang awam baru mengetahui ataupun sangat mengetahui bahwa peran LPSK sangat besar di beberapa kasus tertentu nih Pak ya. Misalnya di tahun lalu saat mendampingi Baradae di kasus Sambo misalnya. Terus di kasus Mario Dendi yang kemarin, dan yang terakhir salah seorang terduga pelaku tindak pidana korupsi, salah seorang tokoh publik yang mengundurkan diri. Itu kan LPSK sangat disoroti juga tuh Pak. Apakah memang sebelumnya ataupun kasus-kasus lain itu memang tidak tersorot atau memang jalannya LPSK ini seperti ini? Jadi gini, kalau kita ngomong dalam konteks internasional ya, kita perlindungan saksi itu adalah rezimnya adalah rezim witness protection, perlindungan saksi. Cuma di Indonesia ada selain saksi ada korban, ya kan. Tapi kalau namanya perlindungan saksi dimanapun Mas, itu adalah pekerjaan sepi. Jadi memang kita bukan KPK yang kalau kita nangkep orang langsung kita kita umumkan, kita konferensi pers itu ya. Kita tidak bisa seperti itu. Hebohnya dunia Indonesia. Tapi ada juga perlindungan yang kami lakukan itu memang memerlukan kerahasiaan. Karena seorang saksi, terutama dalam satu kasus pidana yang kasusnya berat, ini mereka mempunyai resiko. Betul. Kita jangan mulai di Indonesia. Di Indonesia, alhamdulillah LPSK belum pernah gagal ya selama 15 tahun berdiri, kami belum pernah gagal di dalam menangani, melindungi saksi. Tapi coba kita lihat, kalau kita baca-baca, misalnya di Meksiko kemarin. Saya kebetulan sempat ke sana beberapa bulan sebelum kami tiba itu, perlindungan saksi mereka itu kebobolan. Mereka membawa saksi dari rumah aman ke pengadilan dan mereka diberondong
oleh kawanan geng gitu ya, geng. Mereka kebanyakan di sana adalah tindak kejahatan narkotika. Mafia narkoba ya Pak. Dan itu juga akan mungkin terjadi kalau kami terlalu hingar-bingar gitu. Yes. Nah, tetapi karena kami ada kasus-kasus yang terlanjur viral, kami nggak mungkin dong menghindari wartawan. Betul. Jadi kami akan memberikan penjelasan, keterangan seperlunya. Kenapa saya bilang seperlunya? Kami tidak mungkin akan membuka semuanya, ya kan? Karena perlindungan yang sudah terlanjur viral, Mas, itu mohon maaf nih, jadi mahal, Mas. Betul. Jadi perlindungannya yang biasanya cukup nggak terlalu banyak orang tahu gitu ya. Iya. Karena orang semakin tahu, kita semakin apa namanya ya, semakin khawatir jadinya. Jadi kita udah, yang biasanya kita udah sembunyikan di satu tempat, sudah tenang, karena sekarang semua orang tahu, jadi kita harus double proteksi sekarang untuk melakukan perlindungan. Nah itu Mas, jadi kalau di seluruh dunia sih, bahkan mohon maaf, kalau di tempat negara-negara yang saya kunjungi, namanya perlindungan saksi itu nggak ada tulisannya Mas, kantornya. Jadi kalau Tribun kan ada tulisannya, Tribun ya. Iya, Mas sekarang kalau ke LPSK udah ada lah. Waktu saya pertama kali saya jadi sekjen di sana tahun 2017, bergabung di LPSK. Saya nyampe ke kantornya itu pakai Google aja nyasar. Bayangkan, nggak ada tulisannya kantornya. Nah ini kenapa saya cuma beberapa waktu ini kami mendapatkan desakan dari masyarakat meminta kita bisa lebih terbuka. Karena kalau nggak terbuka ya kita nggak tahu mereka harus kemana kalau mereka membutuhkan perlindungan. Nah itu Mas, jadi permasalahannya di situ. Gini Pak, apakah yang menjadi yang didampingi oleh LPSK tadi di kasus-kasus yang extraordinary crime ataupun berbagai kasus tindak pidana? Jadi tindak pidana yang kami tangani itu ada namanya tindak pidana prioritas. Tindak pidana prioritas kami itu ada 8 ya, itu korupsi. Kemudian pencucian uang, biasanya ini terkait ini, korupsi dan pencucian itu hampir mirip ya. Kemudian pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Kemudian terorisme. Terus human trafficking, perdagangan orang. Terus kekerasan seksual, baik pada perempuan maupun anak. Kemudian penyiksaan. Kemudian penganiayaan berat. Dan yang terakhir adalah tindak pidana lainnya, walaupun bukan tindak pidana prioritas, tapi yang ada ancaman bagi para saksi atau korbannya. Nah, jadi kalau ada ancaman, nah itu mereka bisa bicara kasus, mohon maaf nih, kasus yang terkait dengan lingkungan misalnya. Itu kan bukan tindak prioritas kami. Tapi kalau ada ancaman, saksi kasus lingkungan, tindak pidana lingkungan, nah itu bisa minta perlindungan kami. Karena ada ancaman, jelas. Setelah kami lakukan assessment, investigasi, ternyata ada ancaman, nah kami siap melindungi. Termasuk itu yang si Mr. Blower tadi, whistleblower. Whistleblower itu pelapor ya, orang pelapor tiba-tiba di instansi dia melaporkan ada korupsi misalnya kan. Ini kan rentan orang ini. Bisa dipecat, bisa dimutasi, bisa diturunkan, didemosi pangkatnya atau jabatannya. Nah, ini bisa kami lindungi karena kalau sudah mendapat perlindungan LPSK, mereka tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi dalam undang-undang kami itu disebutkan bahwa yang sudah mendapatkan perlindungan LPSK mereka nggak boleh diganggu. Diganggu itu dalam arti diganggu secara fisik, secara administrasi, mereka nggak boleh diganggu sebelum kasusnya selesai. Dan kalau kasusnya selesai, otomatis gangguan itu akan secara otomatis akan hilang. Ya. Pak, salah satu contoh kasus yang ditangani LPSK yang mungkin sangat akan tidak banyak orang yang tahu, itu kasus yang luar biasa menurut Bapak. Salah satu contohnya Pak, pengalaman Bapak Pak. Maksudnya nggak banyak orang tahu, tapi kami lindungi. Nah itu ada kasus korupsi itu di Kota Malang ya. Di Kota Malang itu melibatkan 42 orang anggota dewan, masuk semua mereka. Nah saksinya itu kami lindungi selama 3 tahun. Di rumah aman dan pindah-pindah tempatnya. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Itu di rumah itu perlindungan yang level 1. Level 1, jadi perlindungan kami itu ada berbagai level.
Yang level 1 itu dilindungi di satu rumah aman yang nggak boleh tahu siapapun. Mereka harus menandatangani perjanjian. Mereka nggak boleh pakai HP. Bayangkan zaman sekarang nggak boleh pakai HP. Jadi mereka benar-benar harus itu. Kalau mereka keluar dari perjanjian, kita nggak akan lindungi. Jadi ada persyaratan-persyaratan seorang terlindung apa yang harus dilakukan kalau dia mau dilindungi oleh LPSK. Tapi karena kasusnya ini contoh ya, kasus Nasarudin misalnya beberapa tahun yang lalu saksinya itu kami lindungi hampir 10 tahun. Jadi memang kami melihat perlindungan itu tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan kalau di luar negeri setelah kasusnya inkrah pun itu kalau ada potensi bahwa dia terancam itu bisa dilindungi. Kami juga seperti itu sebetulnya. Tapi coba kalau di sini biasanya kasus korupsi itu kalau sudah dihukum biasanya mereka udah bisa-bisan pelakunya, hartanya disita, udah nggak punya apa-apa lah, nggak punya power lagi ya. Nah, itu jadi mereka relatif aman. Nah, kita bisa kok sampai harus ganti identitas. Ya, misalnya saksinya ini karena terancam, terus yaudah kita fasilitasi ganti identitas. Bahkan kalau kita mau ekstrim, ya, kita bisa face off. Ganti wajah. Bisa ganti wajah. Kalau itu ekstrim, tapi sampai sekarang belum ada yang memerlukan itu. Kalau ganti identitas itu artinya jadi orang baru. Jadi orang baru. Orang baru, misalnya Mas Wahyu dari Sumatera Barat. Ya. Nah, nanti Mas Wahyu bisa jadi Wahyu Jawa misalnya. Atau Wahyu dari Makassar misalnya seperti itu. Jadi bisa dirubah seperti itu. Tapi memang change identity atau pergantian identitas ini tidak terlalu, walaupun sudah kami sering tawarkan, tidak terlalu menarik bagi terutama orang kita ya. Kenapa? Karena di kita itu otomatis mereka khawatir kehilangan hak sosial, seperti waris, ya kan? Misalnya bapaknya kaya, wah nggak dapat duit itu kalau ganti identitas kan, kehilangan harta gunung gini kalau dia misalnya divorce atau cerai. Nah itu jadi tidak terlalu banyak yang memerlukan fasilitas yang kami berikan. Gitu. Siap Bapak. Kemudian Pak, hari ini pun beberapa waktu belakangan kan rekan-rekan LPSK juga tengah berada di Sumatera Barat nih Pak. Berbagai kegiatan, mungkin ada juga besok ada seperti sarasehan gitu ya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Nanti malam. Gitu. Oh nanti malam. Siap. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Jadi begini, jadi LPSK itu kita berada di ibu kota negara. Siap. Berarti di Jakarta. Terus kami punya kantor perwakilan memang saat ini di Medan dan di Jogja. Kami ingin menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Perlindungan kami itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kami punya perlindungan di mana-mana. Nah, cuma memang yang banyak dijadikan keluhan oleh masyarakat itu aksesibilitas untuk menghubungi LPSK. Nah, sehingga sejak tahun 2022 itu kami mempunyai kegiatan prioritas nasional. Itu adalah namanya perlindungan berbasis komunitas. Siap. Kita membentuk masyarakat-masyarakat di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia, itu untuk bergabung menjadi sahabat saksi korban namanya. Apa sahabat saksi korban itu? Sahabat saksi korban ini adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan sekelilingnya. Ini contoh nih yang paling banyak kami tangani ini. Di satu perkampungan ada kejadian KDRT. Atau kejadian kekerasan seksual. Ini banyak kami tangani. Jadi seorang anak kelihatan murung, dia tiap hari anak perempuan, murung, ternyata dia bertahun-tahun, mohon maaf, diperkosa oleh ayah kandungnya. Dan ini kan menjadi satu hal yang tadi mereka nggak tahu harus kemana nih sekarang. Nah, sekarang ada LPSK. LPSK ini bisa memberikan bantuan psikologis, medis, psikososial kepada para korban yang seperti ini. Saksi, mereka ini saksi juga, korban juga mereka ini. Mereka bisa kita lindungi, kasus pidananya tetap berjalan, kemudian mereka kita jadikan apa namanya sahabat saksi korban itu apa? Paling nggak mengelindungi sementara.
sambil melaporkan kepada LPSK. Iya. Nah, cuma satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa LPSK itu hanya menangani kasus pidana. Jadi tetap harus kasus pidananya dulu, minimal LP, minimal laporan polisi. Nah, berdasarkan laporan polisi itu baru minta perlindungan kepada LPSK. Nah, ini yang apa? Ini yang supaya mereka tahu, sehingga kalau sampai sudah menjadi sahabat saksi korban, pasti mereka sudah tahu prosedurnya. Oh, berarti harus laporkan polisi dulu. Nah, itu akan memudahkan LPSK juga. Sekarang coba Mas Wahyu bayangkan, kami tahun kemarin itu ada permohonan sebanyak 7.777. Pegawai LPSK cuma 400. Kita nggak mungkin nangani semua. Nah, untungnya kami punya sahabat saksi korban yang membantu kami paling nggak penanganan awal di daerah. Nah, Sumatera Barat kami harapkan juga banyak relawan-relawan yang mau untuk membantu sesama. Ya, kita sudah ada di Jawa, semua sudah ada. Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Jogja, Jawa Tengah, itu semua ada. Kemudian juga di NTT, kami sudah ada juga di Kalimantan Barat, juga ada. Kemudian di di Bangka Belitung, kami juga sudah ada. Di Madura, termasuk Jawa Timur ya, Jawa Timur itu, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan sekarang kita menginjak Sumatera Barat, dan rencananya tahun ini juga satu lagi di Maluku. Maksudnya di setiap pulau-pulau besar udah ada. Ya, insya Allah kita sudah komunitas. Dan teman-teman ini di luar ekspektasi kami. Mereka sangat giat, dan ini mereka berbagai level loh ini, Mas. Pak Andika Perkasa itu jadi sahabat saksi korban kami. Iya, menteri-menteri, jaksa, polisi, supir ojol, kemudian ibu rumah tangga, pedagang di pasar. Mereka tuh antusias sekali. Jadi ternyata saya melihat bahwa masyarakat Indonesia itu luar biasa kepeduliannya. Dan ini akan sangat membantu LPSK. Artinya sahabat saksi dan korbannya bukan cuma masyarakat doang, masyarakat bawah doang, tapi berbagai elemen. Berbagai elemen masyarakat. Ya. Dan kami itu terinspirasi, terus terang aja. Itu ada kasus di Jogja, itu ada semacam kelompok masyarakat itu terdiri dari ibu rumah tangga, supir ojol dan masyarakat pemaaf yang levelnya bawah, yang mereka itu aktif sekali. Namanya saya lupa namanya. Mereka itu komunitasnya itu mereka punya WA group, punya aplikasi gitu ya. Nah, kami terinspirasi dari situ. Tapi setelah kami buka ini, ternyata yang ikut malah bukan hanya level itu, bahkan level-level orang-orang pekerja, masyarakat, pengacara, manajer perusahaan, itu mereka malah mau bergabung di kami. Nah, ini yang membuat kami optimis bahwa kultur di Indonesia ini sangat membantu ternyata. Untuk apa? Untuk membantu para saksi korban yang memang mereka membutuhkan pertolongan, dan mereka selama ini nggak tahu harus kemana. Ya, itu Mas Wahyu. Siap, Pak. Pak, kita kan sekarang di Sumatera Barat nih. LPSK akan ada kegiatan nanti untuk mengajak, merangkul kawan-kawan di Sumatera Barat dari berbagai kelompok komunitas, lembaga, dari teman-teman NGO juga yang mau bergabung, mengajak jurnalis juga. Dan di Sumatera Barat sendiri, Pak, apakah sebelumnya LPSK udah menanganin tindak pidana yang di Sumatera Barat? Banyak. Udah banyak, Pak? Banyak, Mas. Banyak. Tapi kan nggak perlu harus diviralkan. Karena gini, Mas. Kasus-kasus yang kami tangani, kami itu nggak pernah menangani kasus yang korbannya senang. Jadi yang kami tangani itu semua selalu orang susah, orang sedih. Kasus-kasus yang kami tangani di sini ada pelanggaran HAM berat, banyak. Kemudian kekerasan seksual banyak, Mas. Di sini juga seksual. Miris juga. Saya cuma mau menceritakan segini, terlepas dari ini tadi ya. Di sini cukup banyak. Ya, paling tidak dari 34 provinsi Sumatera Barat ini dari segi jumlah nomor 6. Dalam kasus yang dari jumlahnya, dari jumlah terlindung LPSK. Ya, kita nomor 6. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa di sini tuh banyak atau sedikitnya kasus tidak ditunjukkan dengan apa yang diberi perlindungan oleh LPSK.
Karena kasus pidana di sini itu sekitar per tahunnya di atas 7.000. Oke. Seluruh tindak pidana ya, menurut BPS. Berarti ada sekitar 7.000 lebih. Tapi saya ingin memberikan sedikit informasi tentang beberapa tindak pidana yang mungkin masyarakat belum memahami. Ini yang paling gampang, paling banyak cara kami tangani itu masalah sodomi sekarang. Yang mengerikan masalah sodomi ini adalah bahwa hampir semua pelaku ini, itu ternyata mereka semua mantan korban. Jadi apa artinya? Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selama ini tidak pernah disembuhkan secara psikologis. Coba bayangkan, kan menangani kasus di Bogor, seorang oknum guru ngaji ya. Korbannya itu anak di bawah umur 10 tahun semuanya, itu sekitar 106 korbannya. Tapi dari 106 itu yang mau dilindungi oleh LPSK karena mereka usia anak, yang orang tuanya mau menyerahkan ke LPSK untuk di recovery dari segi psikologis medis, itu cuma 6 orang. Dari 100-an? Dari 106. Oh, dari 100. Apa artinya? Ke depan ini ada kemungkinan mereka ini menjadi pelaku, menjadi predator. Apalagi di usia anak, Mas. Usia anak ini usia paling rentan. Saya agak shock aja beberapa waktu itu saya melihat beberapa reels atau TikTok gitu ya, laki ciuman dan itu di Indonesia, mereka bertato tapi tingkah lakunya seperti itu. Ini ada yang salah nih masalahnya. Saya coba mempelajari ini kami sangat peduli di LPSK itu, makanya kami sekarang sedang membangun fasilitas perlindungan, pemulihan dan pelatihan di satu tempat di Jawa Barat. Rencananya nanti kami berusaha untuk merecovery para korbannya supaya mereka sembuh 100%. Ini satu ya, kekerasan seksual. Dan itu bukan hanya di lembaga-lembaga pendidikan yang kebetulan tadi saya bilang oknum guru ngaji ya, di gereja, di vihara, itu banyak kasus seperti itu. Kampus, di kampus juga. Ya. Jadi kebanyakan mereka ini relasi kuasa. Yes, betul. Termasuk di kampus kemarin di UNAN, kami juga menangani masalah itu. Karena oknum dosen misalnya ya, dia memberikan nilai bagus asalkan dengan itu seragam, bukan hanya di UNAN aja. Kemarin di Palembang, kemudian di Malang itu malah lebih ekstrem lagi. Korbannya sampai bunuh diri. Udah meninggal baru ketahuan dan pacarnya itu oknum polisi. Ini sempat viral sih, sempat viral sebentar. Kemudian tindak pidana yang lain yang cukup mengerikan itu perdagangan orang, Mas. Perdagangan orang ini sekarang ini merupakan second number after drug. Setelah narkotika. Jadi nomor 2 setelah narkotika. Itu di dalam konteks dunia ya. Kami kebetulan juga aktif di dalam pergaulan internasional untuk perlindungan saksi. Jadi uang yang berputar di bisnis narkotika dan perdagangan orang itu sangat dekat. Bahkan banyak yang bisnisnya narkotika sekaligus dagang orang. Dagang orang itu minimal mereka eksploitasi seksual, menjual anak-anak jadi korban perang misalnya. Sekarang ini kalau lagi perang nih misalnya di Palestina, di Ukraina, ini kemarin di Libya, di Irak, ini banget perdagangan manusia marak di daerah-daerah itu. Karena mereka orang-orang yang hopeless, yang nggak ada pilihan. Orang tuanya mati, anak kecil diambil, katanya diadopsi, ternyata mereka dijual. Terus yang kedua perbudakan modern. Ini banyak juga warga Indonesia yang jadi korban di luar negeri. Nah ini Pak, yang beberapa waktu belakangan ada TPPO itu memang tidak resmi ya, sampai ke Myanmar kalau nggak salah. Betul. Kami pernah melakukan yang Myanmar itu masalah mereka dibohongin untuk online itu loh. Jadi mereka itu kami lindungi. Mereka diiming-iming untuk melakukan scamming gitu ya, scamming dan penipuan. Tapi biasanya di Myanmar. Tapi korbannya orang-orang Indonesia. Korbannya orang-orang Indonesia, mereka dirayu seakan-akan mau ikut judi online, apapun lah ya. Jadi mereka seakan-akan karena kenapa dipilih orang Indonesia? Karena di sini calon korban itu banyak.
Jadi mereka pakai orang kita juga supaya komunikasinya mudah. Nah itu. Terus yang ketiga ini yang paling nggak terdeteksi Mas, perdagangan orang. Ini belum banyak orang tahu. Itu perdagangan organ tubuh. Wow. Itu terutama hati dan ginjal. Ini Indonesia juga banyak korban, tapi nggak bisa kita deteksi. Kenapa? Karena mereka kebanyakan udah pulang, TKI kita bagi yang ilegal maupun legal, pulang udah dalam kondisi meninggal di peti mati. Nah ini sekarang ini saya dapat informasi kemarin dari Europol, harga ginjal hari ini itu di Cina itu sekitar 1,3 miliar. Jadi ini bisnis yang benar-benar dalam tanda petik menjanjikan, ya, karena peredaran uangnya luar biasa besar. Ini contoh dua ini, saya ambil dua contoh yang ekstrim ya terkait yang kami tangani itu masalah itu. Kalau di Sumatera Barat Pak, yang dominan apa kira-kira? Yang banyak itu adalah pelanggaran HAM berat sama kekerasan seksual. Dua itu yang ini. Penyiksaan juga ada kemarin. Penyiksaan itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum ya, oknum entah itu TNI, oknum Polri, oknum lapas. Kemudian di Sumatera ini ada beberapa kasus yang memang agak mungkin dari segi kuantitas tidak terlalu banyak, tapi kualitas. Di kami contohnya ini bukan di Sumatera Barat ya, di kemarin kami menangani di Sumatera Selatan. Itu ada orang Malaysia kurir sabu. Dia bisa-bisanya bandarnya tuh di LP, lapas. Karena dia mungkin salah apa itu, orang ini bisa masuk ke lapas, disiksa, dipotong jarinya di sana. Wow. Jadi kita bayangkan narkotika itu luar biasa loh. Kita kalau nggak hati-hati, kita ini darurat sekarang. Ini yang salah satu yang tindak-tindak pidana yang kami tangani ya, yang agak. Tapi kan orang nggak pernah tahu karena nggak viral, Mas. Betul. Kalau saya sampaikan, kalau viral itu otomatis kami harus ekstra ketat. Kalau viral, mohon maaf nih, saya sebagai sekjen kan ngurusin uang, Mas. Uangnya banyak, Mas, yang harus kita lakukan. Sambu itu bisa-bisa saya untuk pembiayaannya itu, untuk ngurusin satu orang aja. Padahal kami punya sekitar 6.000 terlindung. Wow. Pak, di Sumatera Barat sendiri sejauh ini tantangan yang dihadapi LPSK seperti apa, Pak? Tantangan kita adalah bahwa belum banyak masyarakat yang tahu ada LPSK, sehingga kami berharap dengan kedatangan kami ke Sumatera Barat ini, kami berkolaborasi dengan masyarakat, dengan kampus, dengan NGO, dengan semua lah ya, seluruh komponen masyarakat di sini, dengan ini Mama, dengan semuanya, kita harapkan kami bisa diterima dengan baik di Sumatera Barat, karena niat kami itu adalah untuk membantu para saksi, korban dalam satu kasus tindak pidana untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Saya juga lupa tadi satu lagi, ada satu hak lagi, korban tindak pidana itu mendapatkan restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi dari pelaku. Nah, LPSK itu yang ditugaskan secara hukum untuk menghitung kerugian. Misalnya kasus kekerasan seksual, kasus perdagangan orang, mereka itu berhak mendapatkan restitusi. Kami yang menghitung kerugian ini berapa, untuk nanti dimasukkan jaksa di tuntutan, dan nanti insya Allah diputuskan oleh hakim. Ada juga kompensasi. Kalau kompensasi ini adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara. Oleh negara. Tapi itu tindak pidananya terbatas, Mas. Hanya pelanggaran HAM yang berat, tapi sayangnya pelanggaran HAM berat belum pernah ada putusan pengadilan. Jadi belum pernah. Nah, yang kedua itu terorisme. Nah, terorisme ini kita sudah lebih advance, lebih maju, karena LPSK itu sudah membayarkan ganti rugi terhadap korban terorisme masa lalu itu sekitar 600 orang lebih lah. Jadi kalau meninggal ahli warisnya dapat 250 juta, kalau luka berat dapat 210 juta, kalau luka sedang dapat 115 juta, dan kalau luka ringan dapat 75 juta. Gimana taunya? Kasusnya kan udah lama nih, bom Bali 1, Bali 2. Nah, kami menggandeng dokter forensik untuk melihat derajat lukanya. Jadi kalau sampai sejauh itu kami menangani itu. Pengetahuan juga bagi Tribuners, bagi teman-teman semua, bahwa kerja-kerja LPSK itu emang sepi dan sunyi, tapi sangat
jauh menjangkau keadilan untuk korban, untuk saksi tersebut. Kemudian Pak, itu kan termasuk dalam program ya, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas ya Pak ya. Kita sekarang di Sumatera Barat. Sejauh ini bagaimana kira-kira Pak gambaran Sumatera Barat? Apakah kiranya akan bisa masif nih, banyak kawan-kawan yang gabung sebagai sahabat saksi dan korban nih Pak? Ya, saya optimis. Optimis karena pertama masyarakat di Sumatera Barat ini lebih homogen ya, lebih homogen. Terus mereka basic agamanya juga bagus, dan kita tahu bahwa terutama di agama Islam, di agama kita ini membantu sesama itu adalah salah satu kewajiban kita, apalagi membantu orang yang lemah, ya kan. Jadi saya sangat optimis kalau di sini akan lebih mudah dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Karena di sini tinggal bagaimana kita mengenalkan lembaga kami masuk ke kantong-kantong masyarakat supaya mereka juga membantu mendukung keberadaan LPSK dan sahabat saksi korban di Sumatera Barat. Iya. Manfaat lah misalnya Pak, atau apa sih yang menjadi keuntungan sih bagi sahabat saksi dan korban kita nanti Pak? Kalau sahabat saksi dan korban, kalau kita mau keuntungan, pertama pahala. Siap, pasti. Insya Allah. Kalau kita ngomong kita sebagai umat beragama, kita membantu sesama insya Allah pahala. Terus kemudian kalau mereka menangani kasus, kami insya Allah akan bantu transportnya. Jadi selama dia ada misalnya di tempat ke polisi, mana kita bantu transport, tapi sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan ya. Kami nggak bisa lebih dari itu. Dan kebanyakan relawan-relawannya memang tidak mengharapkan seperti itu, Mas. Mereka ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Biasanya yang kami temui di apa. Tapi kami kan juga nggak mungkin mereka masa mau pakai biaya sendiri ya. Mereka kebanyakan udah kerja kebanyakan. Jadi kita bantu lah buat transport mereka supaya nggak mengganggu keuangan mereka pribadi lah. Jadi kami berpikir juga seperti itu. Kemudian manfaat ketiga ya bagi kami terutama LPSK ini bisa tersosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu kemana, masyarakat tidak perlu takut bersaksi karena ada LPSK. Karena selama ini orang kalau ada kasus pidana mereka cenderung nggak mau lapor. Ngapainnya nanti saya hilang motor, nanti hilang yang lain lagi nanti kalau kita lapor. Nah itu nggak ada, jangan lagi berpikir seperti itu. Misalnya kayak gini Pak, misalnya kita yang di jurnalis lah misalnya. Silakan Pak. Mas, ya. Siap Pak. Kita yang jurnalis misalnya, kadang-kadang turun ke lapangan, mau ada satu kejadian nih, ketika mau nanya saksi, padahal mau minta keterangan apa yang dilihat doang, tapi dia takut. Betul. Janganlah, saya kan kerja ini, Betul. nanti kerjaan saya gimana? Betul. Apalagi yang agak berat lah kasusnya misalnya. Kadang-kadang di inisial aja ya, jangan sampai tahu segala macam. Itu yang kita alami dari segi jurnalis Pak. Betul. Nah, itu yang kami harapkan supaya masyarakat kita ini sekarang peduli. Itu memang sudah menjadi bukan hanya di Indonesia, Mas, itu seluruh dunia seperti itu. Orang nggak mau repot. Betul. Pertama ada dua, mereka takut, ya kasus-kasus yang kami tangani itu mereka itu takut untuk bersaksi, satu ada takut repot, yang kedua takut ancaman. Tapi ada juga kasus-kasus yang memang mereka sengaja nggak mau lapor karena mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Kasus narkotika misalnya, kami tuh saksi kasus narkotika itu sangat kecil jumlahnya, sangat kecil. Kenapa? Karena kebanyakan mereka sudah dapat sesuatu, sudah dapat duit, sudah kamu diam aja nggak usah. Nah, sekarang bayangkan aja kasus narkotika, Mas. Saya kebetulan juga selain kerja di LPSK, saya di Ganas Anar MUI ya, Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia. Untuk ekstasi aja contohnya, itu kan harganya sekitar 100 sampai 400 ribu tergantung musim ya, tergantung. Itu bahan bakunya itu tahu nggak berapa harganya? Untuk 1 pil cuma 5.000. 5.000 diolah sebentar dengan teknologi yang ringan ya, itu bisa dijual minimal 100.000. Minimal 100.000. Minimal 100.000. Bisnis apa?
yang menjanjikan seperti itu. Bikin rumah Padang bertahun-tahun aja di Jakarta belum tentu dapat hasil seperti itu. Benar nggak? Kita bikin rumah makan sate Padang atau belum tentu juga bisa seperti itu. Tapi mereka mendapatkan uangnya itu demikian mudah. Juga gitu yang sabu dan jenis-jenis narkotika yang lain. Nah, sehingga mereka punya kuasa uang untuk mengatur kasus-kasus ini supaya, jadi kami paling minim kasus narkotika itu. Kami ditegur juga oleh Komisi 3. Kenapa LPSK nggak melindungi saksi korban narkotika? Nggak ada ya memang yang mau meminta perlindungan kami. Nggak ada yang minta perlindungan kami. Oh iya, ada yang katanya waktu itu yang sempat kritik itu ya Pak. Kenapa kok tiba-tiba muncul di kasus-kasus tertentu katanya? Ya, salah paham mereka itu. Kenapa kok kita muncul di kasus-kasus yang viral? Mereka nggak pernah tahu kasus yang nggak viral juga kami tangani. Tapi kan nggak mungkin dong kami nangani si A, si B, si C, kami lindungi di rumah aman kami. Bisa bobol LPSK. Dan bahkan yang nggak diketahui itu malah damage-nya lebih luar biasa mungkin ya, daripada yang viral ini kan? Benar. Jadi kami itu memang punya trauma beberapa tahun yang lalu. Rumah aman kami itu terdeteksi di Google, Mas. Bisa bayangin nggak? Rumah aman. Jadi kalau kita ngetik rumah aman LPSK langsung dideteksi alamatnya coba. Wah, jadi kami sekarang trauma. Memang sekarang sudah hilang ya, tapi kami khawatir seperti itu. Nah kalau itu kan bukan jadi nggak aman lagi Mas, kalau rumah amannya diketahui orang kan bisa diserbu oleh walaupun kami punya penjaga. Bapak sendiri ataupun kawan-kawan misalnya, itu kan perlindungan untuk saksi dan korban. Untuk teman-teman LPSK yang mendampingi nih Pak, seperti apa Pak? Itu kan di zona-zona yang berbahaya juga Pak. Betul. Ini pertanyaan bagus Mas. Jadi LPSK ini kami selalu menekankan kepada teman-teman bahwa keselamatan saksi itu memang nomor satu. Tapi keselamatan kita sebagai pelindung itu juga harus kita prioritaskan. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kami semua dipersenjatai Mas. Jadi kami dipersenjatai, entah itu baik kami ada BKO polisi, tapi ada yang non polisi pun yang memang menangani kasus-kasus spesial, kami semua mendapatkan izin untuk mempergunakan itu. Dan itu memang sudah lazim di dalam peraturan internasional bahwa perlindungan saksi itu memang mereka harus siap untuk hal-hal terburuk, ya, terutama untuk perlindungan saksi kunci ya, dengan kasus-kasus yang memang rawan, karena seperti itu. Bapak sendiri mengalami apa yang hal-hal yang dibuntutin atau segala ancaman? Sangat. Saya beberapa kali misalnya tekanan semua itu ada. Bahkan semua pimpinan kami udah banyak lah diteror macam-macam. Tapi ya kami masih terkomoi, kami di teror si A, si B kan nggak perlu. Betapa? Iya. Pak, di Sumatera Barat lagi Pak, kita akan segera menggandeng nih teman-teman di Sumatera Barat untuk menjadi saksi, sahabat saksi dan korban. Harapannya ke depannya seperti apa Pak? Di lingkungan Sumatera Barat. Kami di LPSK berharap pertama selain masyarakat Sumatera Barat sekarang sudah lebih tahu ada LPSK, dan kami berharap juga masyarakat di Sumatera Barat seperti di beberapa provinsi yang lain yang sudah kami kunjungi sebelumnya, sekarang masyarakat lebih peduli terhadap sesama, lebih bukan berarti kepo ya. Kalau kepo itu kan tetangganya beli apa nih, saya juga harus beli apa, bukan itu, lebih kayak usil itu Pak. Usil ya kan. Tapi kita lebih banyak mengetahui, kok anak ini kalau anaknya agak aneh ya, ada apa ini. Nah, itu banyak kami tangani kasus-kasus seperti itu. Kami berharap dengan adanya LPSK dan sahabat saksi korban di Sumatera Barat ini, pertama bisa selain lebih mengetahui juga orang-orang sekarang jadi mikir kan kalau mau berbuat jahat karena ada sahabat saksi korban. Mereka siap membantu, mereka peduli dengan korban, dan konteksnya sahabat saksi korban ini kan gotong royong. Jadi karena gotong royong berarti ini sudah menjadi kultur dari masyarakat kita, bukan hanya di Sumatera Barat ya, di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap ini bisa meningkatkan lagi intensitas positif ya dari makna gotong royong itu sendiri,
bahwa kita bisa membantu sesama secara bersama-sama. Jadi kita nggak perlu takut dengan orang-orang yang mengandalkan kekuasaan, relasi kuasa, karena kita lebih kuat kalau kita mau membantu seperti itu. Tapi kadang gini juga Pak, ada beberapa kasus misalnya kekerasan seksual lah misalnya, ataupun pencabulan, itu kan rentannya juga di lingkungan terdekat. Seringkali kita temuin di lapangan, kadang-kadang kasus itu hilang gara-gara dilindungi oleh keluarga, disembunyiin, dan itu kan kerap terjadi, Pak. Itu sering, Pak. Bahkan ada kasus yang dimediasi. Kami pernah kemarin dapat kasus itu seorang pejabat di satu provinsi begitu, di satu kabupaten, level tertinggi di kabupaten itu, dia melakukan kekerasan seksual dan terus jalan keluarnya itu dinikahkan sama korbannya di Jakarta. Padahal kami tadi sudah mau melindungi orang ini, ternyata orang tuanya tidak ini. Orang tuanya tidak setuju karena rupanya sudah ada upaya damai. Kita ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini di situ sudah disebut bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu tidak bisa di restoratif justice. Tidak bisa dilakukan perdamaian. Kita kan banyak seperti itu, udah daripada nanti capek udah dikasih uang damai, uang panai atau apa uang itu ya, namanya yang kalau di daerah-daerah itu dikasih uang udah diem lah, udah nggak usah diramein lagi, nanti daripada malu juga. Nah, ini harus dilawan. Kasus kekerasan seksual itu mengerikan sekali karena kami menemukan itu seorang anak yang diperkosa ayah kandungnya sendiri sejak umur 8 tahun sampai di umur 19 tahun. Dan anak ini selalu diberi brainwash, dicuci otaknya oleh oknum orang tua ini, bahwa ini adalah cara untuk berbakti kepada orang tua. Karena anak ini masih kecil, jadi dia anggapnya tadinya seperti itu. Dia tahu bahwa itu ayahnya itu berbuat salah, setelah dia itu bergaul dengan teman-temannya. Di SMA mungkin sudah tahu, dia sudah ternyata yang dilakukan oleh saya itu adalah salah, baru dia melaporkan. Coba bayangkan, hal itu terjadi. Dan kekerasan seksual ini paling susah di dalam KUHP itu paling susah dibuktikan karena alat buktinya. Ya, nah, sekarang dengan ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu, sekarang bukti itu cukup satu adalah saksi si korban, dan yang kedua itu keyakinan hakim. Jadi tidak perlu lagi dua alat bukti yang saksinya siapa yang melihat ini. Nggak mungkin. Betul. Kekerasan seksual itu berada di ranah-ranah privat, di ranah-ranah sepi. Masa kita mau cari saksi di situ? Itu satu. Terus Mas Wahid tadi menanyakan masalah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. LPSK sudah diminta oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Kebudayaan menjadi supervisi di kampus-kampus terutama. Karena mereka punya Mas Menteri ini, Menteri Pendidikan ini punya program memerangi 3 dosa besar di kampus. Itu masalah kekerasan seksual, masalah bullying, dan intoleransi. Saya kemarin kalau ceramah di beberapa kampus, saya bilang kalau ada kekerasan seksual jangan ditutup. Nah, mereka ngomong nanti nama baik kampus tercemar gitu kan. Sama kayak keluarga tadi. Keluarga gitu kan, sama tadi keluarga mereka tercemar. Kalau tidak menyelesaikan masalah ini malah tercemar, saya bilang gitu. Nggak mungkin dong kampus itu mengikuti tingkah lakunya sivitas akademika itu sampai ke ranah-ranah pribadi, nggak mungkin. Emang kampus mau jagain, mau pasang chip di masing-masing sivitas, kan nggak mungkin. Jadi kalau ada kasus yang kebetulan menyangkut oknum, entah itu pendidik, entah apa, harus diselesaikan. Itu menunjukkan bahwa kampus itu peduli, bahwa kampus itu paham masalah hukum. Jangan terus nama baik hilang, enggak, nama baik itu hilang kalau kasusnya nggak selesai. Jadi saya pengen merubah image cara berpikir ya, terutama dari lembaga-lembaga pendidikan kita, bahwa kalau mereka itu ada kasus nanti nama baik lembaga kita jadi jatuh. Salah cara berpikir seperti itu. Malah kalau nggak selesai, namanya hanya akan jatuh. Ini kampus-kampus besar loh. Kampus-kampus bukan hanya kampus, akhirnya mereka sadar. Kemarin saya di Jawa Timur, kemudian kasus di Brawijaya itu kampus saya sendiri. Saya bilang, selesaikan. Hukumnya harus selesai sampai inkrah.
UGM, UI, banyak kasusnya Mas. UNAN sekarang. Kemudian juga kemarin di Sumatera Selatan dan lain-lain. Mari kita gotong royong, kita bersama-sama kasus itu harus selesai. Kok nama baik dihubungkan? Ini korbannya ini harus kita pikirkan, bukan nama baik yang kita pikirkan, tapi nasib korbannya harus kita bantu. Seperti itu. Betul. Itu kan misalnya Pak, dalam penanganan kasus itu misalnya di kepolisian segala macam, itu kan kadang beritanya viral sekian lama akhirnya redup aja Pak. Itu sebenarnya itulah salah satu yang salah yang terjadi di kampus kita misalnya di Andalas misalnya. Kenapa terlalu viral di awal akhirnya redup dan oknum pelaku sampai sekarang nggak ditangkap segala macam Pak. Nah itu adalah sekarang. Kalau kami bukan aparat penegak hukum ya. Jadi LPSK kan kami hanya berpikir bagaimana caranya melindungi merecovery korban. Nah aparat penegak hukum ini tugasnya memang harus aktif dan itu tadi kalau memang sahabat saksi korban itu kita gerakkan misalnya untuk menekan, mempressure ya penentu kebijakan, ayo kita selesaikan masalah ini. Gitu. Ya memang ini harus ada kesadaran kita semua Mas. Nggak bisa kita itu berjalan sendiri. LPSK nggak mungkin kerja sendiri. Kita bukan Superman kan. Tapi dengan adanya sahabat saksi korban orang semakin peduli, ya kita tekan. Misalnya kemarin ada kasus di kampus nih, itu kan saya lihat teman saya Mas Ferry Amsari misalnya ya, Bang Ferry, ya. Dia ikut turun ke bawah, terus Charles Simabura turun ke bawah untuk, kita karena kalau itu didiamkan, ya itu tadi selesai udah kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak restoratif justice, saya bilang sekali lagi kalau kekerasan seksual itu nggak ada restoratif justice. Kalau misalnya orang menabrak orang itu mungkin masih bisa lah restoratif justice ya. Narkotika masih bisa, terutama buat pemakai, dia akan direhabilitasi. Dipiring mungkin Pak, tindak pidana ringan mungkin masih masih bisa. Ringan itu masih bisa restoratif justice, supaya nggak menu-menuin lapas ya, karena kan narkotika sekarang paling banyak penghuninya. Nah itu mungkin bisa, tapi kalau kekerasan seksual nggak ada nego lah kalau udah kayak gitu. Apalagi misalnya nih Pak, kalau di kekerasan seksual kan biasanya kan korban dirundung, dipersalahkan, itu salah satunya adalah tugas LPSK. Nah, jadi gini, ini pertanyaan bagus Mas. Jadi kami itu selain medis, psikologis, memperbaiki psikologis, karena korban trauma kekerasan seksual itu ada orang yang dibantu psikologi 1 bulan udah sembuh. Tapi ada yang bertahun-tahun bahkan seumur hidup nggak akan hilang Mas. Itu tadi mereka sudah kena kasus sebagai korban, malah dikeluarkan dari sekolah karena dia nggak mencemarkan nama baik. Korban dengan orang tuanya di satu kampung tertentu karena dia terjadi kasus si ayah ini memperkosa anak kandungnya sendiri, maka diusir. Ini kami yang biasanya sering turun tangan ke situ. Kita sering mencarikan sekolah baru, mencarikan pekerjaan orang tuanya yang anak-anaknya tersandung masalah kekerasan seksual, misalnya diperkosa oleh orang luar ya, di luar keluarga, mereka habis waktu nggak bisa bekerja, nah kami carikan pekerjaan bagi mereka itu. Terus kami juga memberikan bantuan pelatihan mereka untuk bisa mengembalikan hidupnya kembali. Itu salah satu yang kami lakukan. Jadi kami di tahun depan ini ada namanya kegiatan prioritas nasional lagi selain sahabat saksi korban, namanya psikososial. Kami bekerja sama dengan mitra-mitra seperti BUMN dan lain-lain untuk membiayai pelatihan kredit ringan buat para korban yang membutuhkan, memberikan pendidikan dan lain-lain. Itu salah satu juga tugas kami. Siapa? Mungkin kita seruput dulu bentar ya Pak, kopinya Pak. Udah keburu dingin tuh Pak. Mungkin Tribuners, baik cukup panjang lebar diskusi kita dengan Pak Nur Sidarta. Kita saksikan video yang berikut ini.
jalan keadilan tak dalam genggaman, tak dekat dan tak mudah digapai. Saat kejahatan menolak kuat dilawan, jangan takut berjuang. Selama masih ada cahaya di hati kita, kebaikan kekal dan lantang bersuara. Tangan menguatkan di tengah halangan menghadang, takkan lelah bergerak. Tenanglah, hei kawan, hidup tak pernah seterang ini. Harapan kan datang, sahabat, saksi korban, jembatan keadilan. Sahabat, saksi korban, sinari kegelapan. Lindungi memberikan jamin keselamatan setiap tahap peradilan. Beri kesaksian, hapus kekhawatiran, ada sahabat saksi dan korban. Sahabat, saksi korban, sinari kegelapan. Sahabat, saksi korban, jembatan keadilan. Sahabat, saksi korban, sinari kegelapan. Jamin keselamatan setiap tahap peradilan. Kesaksian, hapus kekhawatiran, ada sahabat saksi dan korban. Ada sahabat saksi dan korban. Ada sahabat saksi dan korban. Tribuners, masih bersama Bapak Nur Sidarta, seorang tokoh yang luar biasa nih. Dan Bapak kan, ini sekilas tentang Bapak ya Pak. Awalnya kan background pendidikannya, disiplin ilmunya kan di Fakultas Perikanan. Boleh cerita dikit nggak Pak, kenapa sampai di Puskarjana Hukum Unpad Pajajaran hingga ke doktornya di Brawijaya ya Pak, Fakultas Hukum. Perjalanan riwayat pendidikan itu seperti apa Pak? Aneh jadinya. Dari perikanan kan Pak ya. Boleh ceritakan Pak? Ya ini memang jalan hidup Mas ya. Saya memang kebetulan Fakultas Perikanan, bahkan saya sekarang adalah ketua alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Mas. Saya ketua alumninya. Tapi kerja saya bukan di perikanan. Ya memang itu saya pikir ya banyak orang juga yang sama dengan saya, tidak ada yang terlalu istimewa. Cuma memang setelah itu saya itu setelah dari beberapa, saya pindah-pindah Mas kerjaan saya dari beberapa awalnya dari perindustrian, terus kemudian saya diajak waktu itu Pak Hartarto almarhum menjadi menteri di beberapa tempat, saya pun diajak beliau. Dan terakhir saya sempat bekerja di Kelautan Perikanan, membentuk kementerian itu, kementerian baru sejak awal bersama Pak Sarwono almarhum, Pak Romain Dauri dan beberapa tokoh lainnya. Tapi saya masih staf waktu itu, jadi ya yang tukang ketiknya lah. Tapi saya terus pindah ke Mahkamah Konstitusi.
Iya, di Ya, MK juga. jadi saya di MK itu 10 tahun. Nah, disitulah kemudian saya tertarik dengan hukum. Hmm. Jadi yang tadinya nggak pernah saya berpikir dengan hukum, makanya saya ngambil S2 hukum, walaupun saya tadinya punya S2 bisnis, tapi kan saya ngambil S2 hukum, dan terakhir saya terdampar di LPSK. Sebelumnya di MK saya menyelesaikan sampai doktoralnya untuk fakultas hukumnya. Memang menjadi suatu yang unik pada waktu saya promosi, dekan fakultas perikanan datang. Mereka bertanya-tanya, kenapa kok S1 perikanan kok ngambil S3-nya di fakultas hukum, katanya gitu ya. Saya menceritakan lah kira-kira jalan hidup itu kan nggak pernah kita rencanakan, tapi kan kalau udah suratan takdir Mas ya, kita harus masuk. Tapi ya alhamdulillah sih ilmu perikanan saya masih bermanfaat, misalnya untuk menangani kasus-kasus ABK yang kena kasus tindak pidana perdagangan orang. Mereka kebanyakan ABK di kapal-kapal perikanan, Mas. Saya kemudian, memang saya dulu di manajemen penangkapan ikan, jadi saya masih memahami lah kultur, cara berpikir teman-teman kita yang bekerja di kapal-kapal asing, terutama kapal-kapal perikanan asing. Ya masih ada, kalau dihubungkan masih ada kerabatnya lah. Iya, masih relate lah bahasanya. Masih relate. Kemudian Pak, itu riwayat pendidikan dan rekam jejak di dunia pekerjaan juga sampai ke MK 10 tahun. Terus 2017 baru jadi sekjen ya Pak, Ya. di LPSK-nya. Oh iya Pak, yang wakil ketua LPSK kan juga dari Sumatera Barat ya Pak Manajer Nasution ya. Manajer Nasution ya. Itu alma maternya di UIN Imam Bonjol UIN, itu. ya betul. Beliau kebetulan bersama-sama saya juga di MUI, dan kemudian beliau tokoh yang sebelumnya menjadi komisioner di Komnas HAM juga, jadi cukupin lah rekam jejaknya sangat luar biasa beliau, Manajer Nasution. Pak, apa nggak ribet gitu Pak? Punya kegiatan sana sini. Katanya Bapak juga di MUI juga, di tempat-tempat lain juga punya waktu untuk bekerja Pak. Di LPSK utamanya lagi. Gimana Pak cara adaptasi, cara meluangkan waktu untuk berbagai kegiatan itu Pak? Saya tuh pernah punya guru namanya Prof. Jimli Asidiki. Prof. Jimli. Pernah dengar ya, itu mantan ketua MK kan, sekarang beliau adalah anggota DPD. Ada satu hal yang membuat saya tertarik dengan beliau. Beliau itu orang luar biasa sibuk. Tapi beliau itu setiap tahun selalu menulis 2-3 buku. Gitu. Bayangkan, dengan kesibukannya masih sempat menulis 2-3 buku. Saya sering berdiskusi dengan beliau itu. Bahkan yang mendorong saya untuk mengambil doktor hukum itu Prof. Jimli. Ada yang menarik statement beliau. Orang yang paling sibuk itu orang yang paling punya banyak waktu. Saya akan gimana relevansinya Prof? Saya bilang gitu kan. Ya karena kalau sibuk berarti dia itu bisa memanage waktunya. Tapi orang yang nganggur, yang nggak banyak waktu, dia lebih banyak layah-layah katanya gitu, lebih banyak mager. Jadi dia harus disibukkan supaya dia bisa berada di beberapa tempat untuk melakukan aktivitas. Nah itu yang membuat saya berpikir ya, karena memang sejak muda kebetulan saya suka berorganisasi ya. Karena sejak kecil saya itu organisasi, walaupun organisasinya pencinta alam, sejak kelas 5 SD saya suka aktivitas outdoor misalnya seperti itu. Dan di mahasiswa saya pernah jadi ketua mahasiswa pencinta alam di Brawijaya. Jadi saya senang-senang aja sih, karena berinteraksi dengan sesama itu ternyata juga bisa menambah ilmu kan. Dan dalam agama Islam kan juga silaturahmi itu membawa rezeki kan gitu. Rezeki itu kan bukan hanya rezeki uang. Betul. Rezeki itu adalah ilmu, rezeki itu adalah networking ya kan. Rezeki itu adalah silaturahmi, rezeki itu juga bisa kita akhirnya membuat kita tahu pada waktu kita pas butuh sesuatu, ternyata kita kenal dengan orang yang tepat, yang bisa membantu, atau juga gitu sebaliknya. Jadi saya pikir tidak ada yang aneh, banyak orang juga yang melakukan hal seperti itu, dan saya menikmati saja kehidupan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau itu Pak, naik gunung Pak,
Katanya udah sampai ke Papua sana, di Sumatera juga, di Jawa, Semeru udah belasan kali lah. Itu emang benar tuh Pak. Itu fakta yang kami dapat. Ya, Emang karena senang aja, gunung Pak. itu kebetulan saya tuh punya om pendiri penyita alam dulu di Malang. Jadi saya sejak 5 SD saya dilantik jadi apa? Anggota penyita alam. Ya memang nggak ada yang aneh, cuma karena kita dulu masih mahasiswa ya. Jadi kalau kita pergi ya saya cuma target saya gini, gampangnya saya target hanya gunung-gunung tertinggi aja. Gunung tertinggi di Indonesia kan Kartens ya, Betul. Jaya Wijaya. Nomor 2 itu Kerinci di Jambi ya. Yang dulu katanya daerah Sumatera Barat katanya dulu kan. Dikit ke sini Pak, lebih banyak ke Jambi. Betul. Terus ketiga itu Rinjani sebetulnya. Rinjani. Dan 4 Semeru. Kalau Semeru saya sering ya karena di kampung saya sendiri, nggak ada yang istimewa. Yang lain minimal saya 1 kali sudah pernah. Kemarin saya juga di Penyita Alam Malang di Brawijaya mendorong teman-teman untuk ke Elbrus. Elbrus itu di Gunung di Rusia, salah satu gunung tertinggi, 7 Summit, gunung tertinggi Yep. di dunia. Dan kita dorong teman-teman untuk bisa naik ke sana. Ya memang itu kalau itu sih hobi ya. Saya punya hobi yang mendaki gunung, terus selam, jadi itu saya jadikan ini aja, pengisi waktu lain. Apakah misalnya bisa dibilang dengan aktivitas kegiatan, kesenangan hobi dengan alam tadi Pak? Salah satu falsafah yang Bapak pegang itu apakah benar ya Pak? Saya pernah dapat info 5 bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu pepatah Minang itu kan? Ya. Apakah benar gitu Pak? Betul. Saya itu menganggap bahwa bumi Allah itu memang luar biasa. Bumi Allah itu luar biasa. Saya itu terus terang juga mengambil manfaat dari pepatah itu dalam kehidupan saya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya mendapat keberuntungan bisa pergi kemana-mana di dalam negeri maupun luar negeri. Yang salah satu saya ambil manfaat itu satu. Kalau kita di mana di situ saya harus bisa minimal makan di daerah itu saya harus siap. Dulu makan Padang kan susah, Padang pedas ya. Di kampung saya kan banyak kan nggak ada yang pedas kan. Tapi setelah saya ke Padang, ke Papua, kemana-mana, ke Makassar, saya enak-enak aja. Saya ke Rusia, ke negara-negara Eropa makan asal kita cari yang halal ya. Ternyata bisa kok. Jadi di mana aja kita sudah bisa hidup. Ini kan masalah mindset kan, ya kan? Karena mindset kita bahwa ada teman saya ini orang Minang nih, dia nggak bisa makan pakai beras di Jawa, coba bayangin. Yang bulan nggak bisa. Jadi dia harus dikirim dari orang tuanya. Saya bilang, kamu kan nyusahin orang tuamu, kan saya bilang gitu. Harus kirim beras dari Pariaman, dikirim terus tiap 2 bulan sekali orang tuanya ngirim. Aduh kasihan banget orang tua kamu, saya bilang gitu kan. Ada itu teman saya itu, lulusan UNAN juga. Oh, iya. Kebetulan iparnya Prof. Saldi Isra, itu kan sahabat saya juga Prof. Saldi Isra ya. Itulah saya sering saya bilang, itu kamu harus pepatah Minang itu kamu pakai, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, saya bilang gitu. Nah ini saya terapkan secara kafah, secara praktek nih. Alhamdulillah saya itu yang saya ambil ya, di mana saja saya berbicara, insya Allah saya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan masyarakat setempat, kira-kira seperti itu. Sama kayak ubi ya Pak, dimanapun tumbuh. Betul. Orang termasuk rumah makan Padang, saya kemana aja ketemu saya. Di Papua ketemu, di Northern Territory, di Australia saya ketemu rumah makan Padang yang rame dan bukan orang Padang konsumennya, bukan orang Indonesia, bule semua. Saya bilang ini orang Minang ini gimana caranya jual masakan Padang, tapi yang makan orang bule. Saya bilang kalau orang Indonesia oke lah, saya nggak terlalu surprise ya. Ini yang makan bule semua coba. Nah, itu jago itu. Kalau itu bang, itu benar-benar falsafah Minangnya dipakai itu. Dimanapun ada dan katanya menjadi ya ketergantungan bagi orang lain. Kalau nggak ada orang Padang nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kan luar biasa itu. Ya. Pak Nur Sidarta, terima kasih Pak udah bincang-bincang. Terima kasih Mas Wahyu.
sukses kegiatannya di Sumatera Barat. Semoga ya apa yang diharapkan oleh LPSK di Sumatera Barat tercapai untuk menggandeng semua pihak yang ingin jadi sahabat saksi dan korban. Amin, amin, amin. Dan tentunya semakin masif lah edukasi untuk masyarakat bagaimana penanganan yang mesti dilakukan untuk awal. Advokasi awal itu kan penting bagi seorang korban. Nah, sahabat saksi dan korban bisa mendampingi untuk seorang korban. Amin, amin. Sahabat saksi bisa menjadi orang pertama lah Ya, yang ya. mengawal itu. Betul, betul. Dan akan berkoordinasi dengan PSK tentunya. Terima kasih Pak, waktunya. Saya juga terima kasih Mas Wahyu, Tribun News yang luar biasa. Semoga Mas Wahyu dan Tribun News semakin maju ya. Dan juga bisa menjadi entar resmi enggak menjadi sahabat saksi korban juga yang membantu, karena apapun juga fungsi jurnalis itu luar biasa, bagaimana menyuarakan hal-hal yang orang nggak tahu jadi tahu, apalagi sekarang zaman modern Mas ya, in the real time. Kalau dulu kan kita nunggu seminggu baru kita tahu ada berita sesuatu, sekarang itu pada detik yang sama masyarakat dunia sudah bisa tahu. Nah, salut, mudah-mudahan Tribun News semakin maju. Siap, Ya. terima kasih Bapak. Itulah tadi Tribunas. Kita kembali lagi di program kita di lain kesempatan. Jangan lupa follow media sosial kita tribunpadang.com di Facebook, di Instagram, website kita jangan lupa kunjungin, dan juga LPSK RI ya Pak. Dan pantengin terus LPSK RI di berbagai media sosial, Instagram atau Facebook. Ada Facebook ada Pak? Ada, saya nanti kalau mau follow Tribun News Oke. Sumatera Barat Padang ya. Ya. Oke, siap. Dan pantengin LPSK RI untuk mengetahui perkembangan informasi ataupun mengetahui apa sih LPSK, masih belum paham, baca lagi, mau tahu siapa ketua dan siapa puntulan-puntulannya, silakan. Termasuk kita punya satu IG lagi, sahabat saksi korban. Sahabat saksi korban. Ada ya, selain info LPSK ada sahabat saksi korban, dan itu menunjukkan aktivitas sahabat saksi korban di mana-mana. Oke. Ya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.